Perkenalkan, nama saya Karina Pangadi dengan NIM G00230888 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kardiorespirasi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah struktur faring. Nah, jadi faring sendiri ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Nah, faring sendiri ini dibagi menjadi 3 regio atau parts berdasarkan hubungan dengan struktur anteriornya. Yang pertama itu nasofaring terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole, dia setinggi VC1 sampai 2. Lalu untuk orofaring dia terletak di posterior cavum oris setinggi VC2 sampai 3. Lalu untuk laringofaring dia terletak di posterior laring setinggi VC3 sampai 5. Lalu yang pertama adalah nasofaring. Nah, nasofaring sendiri ini kan terletak di posterior cavum nasi. Keduanya dihubungkan oleh coana dan dia memiliki beberapa bagian seperti optae. Nah, optae ini merupakan ostium pintu masuk tuba auditiva. Dia akan menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika dari telinga. Lalu berikutnya ada tonsilla faringea atau adenoid. Nah, dia terletak di bagian membrana mukos dinding posterior nasofaring. Nah, pembesaran dari tonsilla faringea ini akan dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Lalu berikutnya ada torus tubarius. Nah, dia merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari optae dan terdapat torus levatorius. Dia merupakan peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu terdapat recessus pharyngeus. Dia terletak di bagian dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Lalu berikutnya adalah orofaring. Nah, orofaring merupakan bagian faring yang terletak di bagian cavum oris. Nah, keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Lalu dia terdapat beberapa bagian seperti arcus palatoglossus. Nah, arcus palatoglossus ini merupakan pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris yang akan membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Lalu terdapat arcus palatopharyngeus. Dia merupakan pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia akan membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Lalu terdapat fossa tonsillaris dan merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Lalu terdapat tonsilla palatina. Nah, berikutnya laringofaring. Dia terdapat dua bagian, yaitu fossa piriformis dan juga aditus laringis. Nah, yang fossa piriformis ini dia terletak di kanan dan kiri dari laringofaring dan dia akan berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan untuk aditus laringisnya sendiri, dia merupakan pintu masuk menuju laring dan dia terletak pada dinding anterior dari laringofaring. Lalu berikutnya adalah struktur jantung. Nah, struktur jantung sendiri kan dibagi menjadi dua, interna dan eksterna. Jadi, setiap jantung ini dapat diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Nah, biasanya dia akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apexnya dia akan mengarah ke panggung kiri. Nah, basis cordis ini terdiri atas atrium dextrum, menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra, sedangkan untuk apex cordis dia akan mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu dia terdapat 4 ruangan, yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan juga ventriculus sinistrum. Dan di sini juga terdapat auricula jantung. Nah, auricula ini berbeda dengan atrium. Auricula ini merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol. Dia merupakan sisa atrium kanan janin. Lalu berikutnya skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini menjadi dua. Jadi 3. Ada annulus fibrosum, trigonum fibrosum, lalu ada pars membranacea septum interventriculare, lalu ada interatrial dan juga atrioventrikular. Nah, skeleton cordis ini fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium, sebagai kerangka core, sebagai tempat pelekatan kuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Lalu untuk yang ini terdapat 4 cincin fibrosa,
Dapat dilihat di sini ada yang dinamakan dengan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventrikular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Lalu juga terdapat daerah penebalan jaringan yang hubungan antara anulus. Nah, daerah penebalan jaringan yang hubungan antara anulus ini disebut dengan trigonum fibrosum dextrum dan juga trigonum fibrosum sinistrum. Untuk yang dextrum, dia berada di antara anulus fibrosus, valva aorta, dan anulus atrioventricular dextra. Sedangkan untuk yang sinistrum, dia di antara anulus fibrosum, valva aorta, dan anulus atrioventricular sinistra. Lalu berikutnya untuk atrium dexter. Nah, atrium dexter ini dia terdiri atas satu ruang utama yang halus, disebut dengan sinus vena cava atau sinus vena cavarum. Dan terdapat satu ruangan kecil yang kasar yang terbentuk dari muskuli pectinati. Nah, pada bagian superior yang disebut dengan auricula dextra. Nah, kedua ruangan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus terminalis. Bagian halus dan kasar akan dipisahkan oleh crista terminalis di dalam dan juga sulcus terminalis di luar. Lalu terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis dan merupakan obliterasi di foramen oval yang berada di septum interatrial. Lalu terdapat ostium ave dextra, dia akan menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu terdapat ostium sinus coronaris dan juga ostium vena cava inferior. Lalu terdapat ventriculus dexter. Nah, dia terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Dia terdapat 3 jenis trabecula carnae, yaitu musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan juga rigi yang biasanya menonjol di bagian dalam. Lalu terdapat ostium trunci pulmonalis, dia menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lalu berikutnya ada atrium sinister. Dia terdiri atas sinus venarum, cavarum, dan auricula sinistra. Lalu terdapat ostium ave sinistrum yang akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu terdapat fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dia dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu berikutnya adalah ventriculus sinister. Dia pembentuk apex cordis, dia memiliki miokardium lebih tebal dibandingkan yang lain. Lalu terdapat vestibulum aorta, ostium aorta, yang akan menghubungkan dengan aorta dan muskuli papillaris. Lalu saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembukaan dan penutupan dari katup jantung. Nah, jadi kan katup jantung tadi itu ada 4, ada 2 katup atrioventrikular dan 2 katup semilunar. Nah, untuk yang 2 katup atrioventrikular, dia katup di antara atrium dan ventrikel. Dia dibagi menjadi 2, ada valva tricupidalis dan juga valva mitralis. Sedangkan untuk yang katup semilunar, dia dibagi menjadi 2. Dia merupakan katup antara ventrikel dan arteri besar. Dia dibagi menjadi 2, valva pulmonalis. Dia berada di antara ventrikel dextra dengan truncus pulmonalis, dan valva aorticus yang antara ventrikel sinister dengan aorta. Nah, katup semilunar ini akan mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar, dan katup pulmonal akan mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam truncus pulmonalis dan katup aorta. Sedangkan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, lalu untuk mekanisme katup dari atrioventrikular sendiri, saat ventrikel relaksasi atau tekanan dalam ventrikel rendah, maka kuspis akan tergantung lemas. Lalu kedua valva atrioventrikular akan terbuka, darah akan masuk ke ventrikel, dan darah di ventrikel akan penuh. Nah, katup akan terdorong oleh aliran darah dan tertutup, dan untuk chorda tendinae dan musculus papillarisnya akan menegang. Lalu untuk yang sistolik, nah sistolik ini kan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Ini mekanismenya katup semilunar akan terbuka dan katup atrioventrikularnya akan menutup. Selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Karena kadang juga darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Lalu yang berikutnya adalah diastolik. Nah, diastolik sendiri ini kan ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium. Nah, katup semilunar tertutup dan katup atrioventrikular terbuka. Nah, katup aorta ini kan memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner dalam sinus aorta, dan
Pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, sehingga aliran darah melalui bekukan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol, di mana ventrikel relaksasi dan atrium kontraksi. Lalu berikutnya adalah diafragma. Nah, diafragma ini sendiri kan merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Dia terdiri dari pars muscularis di perifer, ada sternalis, costalis, dan juga lumbalis, dan juga centrum tendinium di sentralnya. Lalu terdapat sentrum tendinium ini kan terdiri atas beberapa bagian. Ada hiatus aorticus dia setinggi dengan VTH 12 yang akan dilalui dengan aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan vena hemiazygos. Sedangkan untuk hiatus esophagus dia setinggi VTH 10, dia akan dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esofagi, dan arteri gastrika sinistra. Sedangkan untuk foramen vena cava morgani dia setinggi VTH 8 yang akan dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenici dextra, dan vasa limfatika. Dan untuk trigonum sternocostal atau leri dia akan dilalui oleh arteri dan vena dari epigastrika superior dan vasa limfatika. Lalu ini adalah untuk vaskularisasi dari diafragmanya. Dia ada arteri phrenica subinferior, arteri phrenica superior, arteri pericardiophrenica, arteri musculophrenica, drainase vena yang paralel dengan arterinya dan akan dinervasi oleh nervus phrenicus. Lalu berikutnya adalah mediastinum. Nah, mediastinum sendiri ini merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuraris. Dia merupakan sebuah bidang transversus yang membentuk dari angulus sternalis, pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, dan membagi mediastinum menjadi dua, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferius. Lalu untuk yang mediastinum superiusnya, dia akan membentang dari apertura superior thorax sampai ke transfer thorax plane, termasuk angulus sternalis di antara VTH 4 dan 5. Nah, dia akan berisi dengan 12 macam, ada timus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra et sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, lalu nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, serta pembuluh-pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Lalu untuk mediastinum inferior ini menjadi tiga, ada yang anterior, media, dan juga posterior. Nah, untuk yang inferior anterior, dia berada di anterior dari perikardium, di posterior sternum, dan musculi transversus thoracis. Dia berisi sisa timus, nodi limfatika, lemak, jaringan ikat longgar. Lalu untuk mediastinum inferior media, dia letaknya di antara kavitas pleura dextra et sinistra. Dia berisi cor, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena dari pulmonalis, vena cava bronchi primarii. Dan untuk yang mediastinum inferior posterior, dia terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Dia berisi esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu terdapat ductus thoracicus, nervus vagus, truncus symphaticus, dan juga nervus splanchnicus. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.